Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Ketua Yayasan Pendidikan Hasan Ginggong Yai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah SHIM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Nurul Fatimah MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Purwanto MPD. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya atas nama Fahrudin Rashid, Prodi PGMRI, Fakultas Tarbiyah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Media Krisis dalam Pembelajaran Agenda Akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Latar belakang: pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Salah satu komponen utama dalam pendidikan adalah pembelajaran agenda akhlak yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan membentuk akhlak mulia pada siswa. Dalam era modern ini, tantangan pendidikan semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memengaruhi cara siswa belajar. Salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media digital berbasis gamifikasi seperti Quizizz. Quizizz merupakan platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru untuk membuat kuis yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Oke, fokus penelitian. Fokus masalah dalam penelitian ini merupakan batasan penelitian agar jelas membahas di dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada analisis persepsi siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Adapun rumusan masalah yang kedua adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis persepsi siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak di MI Islamiyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Adapun manfaat penelitiannya ialah penggunaan media krisis dalam pembelajaran agenda akhlak adalah bahwa media krisis dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Krisis juga dapat membantu guru dalam evaluasi kemajuan siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep agenda akhlak. Penggunaan krisis juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, kuisis dapat menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran agenda akhlak, terutama dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar agenda akhlak. Kajian teori ialah media pembelajaran adalah media yang memuat informasi atau pesan instruksional yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan juga menjadi maksud dan tujuan dalam pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting untuk peserta didik dalam memperoleh konsep baru, keterampilan, dan kompetensi. Kuisis merupakan kuis interaktif yang berbentuk virtual yang digunakan untuk pembelajaran di kelas. Penerapan media pembelajaran krisis memberikan peningkatan terhadap keaktifan siswa, memberikan pemahaman terhadap siswa, dan meningkatkan kefokusan bagi siswa sehingga kemajuan dalam proses pembelajaran siswa akan meningkat. Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris.
Namun, proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi. Adapun metode penelitian yang di sini saya gunakan adalah penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis siswa terhadap penggunaan media krisis dalam pembelajaran akidah akhlak di Islamiyah sesuai dengan tujuan tersebut. Maka penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti yaitu sebagai instrumen penelitian yang sudah menjadi keharusan. Bahkan peneliti kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci, the key instruments. Sumber data penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, sumber data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara seperti wawancara kepada narasumber di lapangan atau tempat penelitian. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain dan dokumen, atau bisa juga diperoleh dari buku-buku dan akses internet tentang judul. Teknik pengumpulan data ialah wawancara atau bisa disebut dengan interview. Interview atau wawancara yang merupakan dialog antar dua orang atau lebih. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dengan cara melakukan wawancara dengan siswa di MI Islamiyah. Yang kedua ialah observasi. Teknik pengumpulan data ini langsung pada objek yang dituju peneliti untuk mengumpulkan data yang bertujuan mengetahui permasalahan atau adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar siswa dalam media pembelajaran di Islamiyah. Dokumentasi. Dokumentasi adalah sebagai penyempurna dari data interview dan observasi yang dilakukan yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya dan menggunakan checklist ketika semua variabel yang akan dikumpulkan datanya. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verification dalam kurung verifikasi. Pengecekan dan keabsahan temuan. Temuan agar yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan bisa memperoleh keabsahan. Maka usaha yang dilakukan peneliti ialah menggunakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.